wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Artinya, dan pada mazhab kami atau mazhab kita, yakni ahlus sunnah wal jamaah, bagi hamba itu usaha yang diberati akan dia dan tiada ada ia memberi bekas bagi, maka hendaklah engkau ketahui bermula murad dengan hamba itu sekalian makhluk yang keluar daripadanya fi'il, perbuatan yang ikhtiari, yang diusahakan, yakni qasad ia menyengaja, mengqasad menyengaja, qasad ia kepada perbuatan yang ikhtiari, dan usaha itu yaitu bergantung pada qudrat yang baharu dengan barang yang diperbuatkan. Dan kata qil yaitu orang yang baharu, iradat yang baharu. Maka bahwasanya segala perkara itu empat iradat yang dahulu dan qudrat dan perbuatan yang menyertai kepadanya dan irtibat antara keduanya. Irtibat, qudrat dan iradat, ada irtibat antara keduanya. Apa itu irtibat? Ikatan, saling melazimi, ikatan, saling memerlukan. Irtibat, dia ambil istilah ini dari bahasa Arab. Irtibat antara keduanya, qudrat dan iradat. Maka atas tafsir usaha yang ini irtibat, dan yaitu bergantung qudrat dengan makdur, bergantung qudrat dengan makdur. Qudrat ialah kekuasaan, makdur yang dikuasai, bergantung kekuasaan kepada yang dikuasai. Itu arti irtibat. Ada kekuasaan, ada yang dikuasai, ada kemampuan, ada bekas yang dikerjakan, yang mampu dia. Itu namanya irtibat. Lanjut dulu biar nanti kita bincang kembali. Menyertai kedua, mana tadi? Yaitu bergantung qudrat dengan makdur, tiada ia makhluk, kerana bahwasanya setengah daripada umurun i'tibariyah. Umurun i'tibariyah, umur perkara i'tibariyah yang dapat difahami bekasnya. Bendanya tak nampak, tak tahu, tak dapat difahami. Bekasnya dapat difahami. Itulah qudrat dan iradat. Dia amrun i'tibariyah. Apa itu? Perkara yang i'tibarnya saja dapat difahami. Misal, ketika kita mengangkat barang, mengangkat benda, yang kita gunakan mengangkat ini qudrat dan iradat. Qudrat, kekuatan. Iradat, kemauan mengangkat. Kedua-duanya ini telah kita gunakan. Ini
kedua-duanya ini diberi Allah pada kita. Qudrat dan iradat. Kalau yang dibincang sang pemberi, maka pemberian itu tak tahu macam mana pun. Itu amrun i'tibariyah. Tapi kalau dibincang hasil pemberian itu dah kita bahas. Qudrat dan iradat. Satu qudrat, satu iradat. Itu diberi. Dari segi qudrat, pemberian itu dapat kita bahas. Ada kemampuan angkat, ada kemauan angkat. Tapi dari segi makdur, barang berian itu, bahan berian itu, macam mana bahan berian itu? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Karena itu sifat Allah. Qadim. Tidak dapat diurai. Itu yang dia maksud. Amrun i'tibariyah. Perkara i'tibar. Apa i'tibar? Bekasnya saja yang dapat dibahas. Hakikat pelakunya tidak dapat dibahas. Begitulah kasab, usaha. Ini hendak kita jalankan ini kemana-mana. Sehingga tidak ada timbul kebingungan. Kalau Allah yang mentakdirkan kerja makhluk ni semua, kenapa nampaknya macam saya? Kalau saya tak masak nasi, takkan masak nasi. Kalau saya tak melangkah ke sana, takkan sampai ke sana. Kalau saya tak berubat, takkan sembuh. Kalau Allah yang sembuhkan saya dari sakit, kenapa mesti makan obat? Di dalam hati. Jawabnya kaji kita ini. Ada dua perkara, dua arah, satu benda ini, dua arah yang harus difahami. Qudrat dengan makdur. Qudrat, kemampuan. Makdur, yang dihasilkan kemampuan. Saya hendak angkat gelas. Maka diangkat. Kita angkat gelas pakai apa? Pakai qudrat dan iradat. Kekuatan dan niat, kemauan. Nah, kedua-dua alat yang kita pakai ini punya siapa? Punya Allah. Kalau yang dibahas pemilik aslinya, maka itulah hakikat qudrat dan iradat. Dia amrun i'tibar. Dia tidaklah sesuatu yang dapat dibicarakan, diuraikan. Karena dia qadim. Dia sifat Allah. Kalau yang dipaham, yang dibahas pemilik qudrat dan iradat. Tapi kalau yang dibahas hasil qudrat dan iradat, itulah dia manusia. Diberikan Allah qudrat dan iradatnya, diizinkan Allah orang ini mengangkat. Kalau yang dibahas hasil qudrat dan iradat, inilah yang dua penafsiran yang tadi, yang sudah di atas. Artinya tidak akan pernah kita bingung yang mana saya, yang mana Allah. Kenapa nampak orang yang malas berubat ni tak sembuh-sembuh? Orang yang rajin berubat ni cepat sembuh. Kenapa orang yang malas belajar ni tak pandai-pandai? Yang rajin belajar ni pandai. Kenapa orang yang malas berusaha ni, cari nafkah ni tak kaya? Yang rajin ini kaya. Bukankah usaha ini yang bikin dia kaya, bikin sembuh? Di dalam.
itu perkara yang biasa di kepala semua orang. Jawabannya dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah sudah kita paku mati tadi di pangkal wa indana, di sisi kami ahlus sunnah wal jamaah, lil abdi kasbun kullifa, hamba itu dibikin Allah dia berusaha. Ingat, usaha itu dikasih Allah. Jangan menganggap usaha itu dia punya. Allah punya yang dikasih ke dia. Kullifa, dengan usaha itu ada di sini benang tipis yang menjadi ujian bagi orang beriman. Kalau tak ada iman, dianggapnya dia punya usaha itu. Maka ketika itu dia jatuh. Sebab hakikat usaha tadi, yang dia sudah berusaha rajin belajar, rajin berubat tadi, hakikatnya dia tak mempunyai kemampuan itu, melainkan diberi. Maka usahanya itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas pemberian Allah itu, yang dituntun Allah dengan kehendak Allah. Itu maksud wa indana lil abdi kasbun kullifa walam yakun mu'athiran fal ta'rifa. Walam yakun mu'athiran, pemberian Allah itu kepada kamu ditinjau dari segi kamunya yang menerima, tidak memberi bekas. Ditinjau dari segi Allahnya yang memberi kepada kamu, Allah yang memberi bekas sesuai kemauan Allah. Jadi kalau begitu kesimpulannya, tuan-tuan, ketika kita makan, tadi lapar, sekarang makan, kenyang sudah, yang bikin kenyang apa? Allah. Bukan nasi, Ustaz, bukan. Tapi saya lepas makan baru kenyang, tadi tak kenyang. Allah bikin kamu kenyang selepas Allah bikin kamu bisa makan. Itu yang sebenar. Kalau hendak dibahasakan begitu. Apa yang membuat beliau itu cepat sembuh? Bukan karena bagusnya ubat dapatnya di Malaysia. Tidak. Bukankah kalau ubat yang biasa-biasa belum sembuh? Tidak. Yang menyembuhkan tidak bekerja sama antara ubat dengan Allah, melainkan Allah sendiri. Caranya macam mana? Tapi saya tengok sesudah dibawa ke pakar putri baru bagus. Sebelum itu belum. Caranya Allah kasih kudrat dan iradat. Kudrat, kekuatan. Iradat, kemampuan. Allah bagi. Yang membuat orang ni mampu pergi ke sana. Selepas Allah kasih itu, Allah kasih pula kesembuhan. Selepas ianya berubat. Ada juga yang pergi sana, tak juga Allah kasih kesembuhan. Ada. Yang ni Allah kasih kesembuhan. Itulah maksud bait yang tadi. Jadi tuan-tuan, perkara ini singkat saja, tapi ini mesti mengiringi hidup kita di 24 jam sehari semalam. Tugas kita pelatihan, melatih. Latih diri supaya continue benda ni ada di dalam kepala, karena ini asas dari akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pindah-pindah, bungkar pasang, sebentar Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebentar Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah menyandar kepada takdir sahaja. Sebentar Ahlus Sunnah, sebentar Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Menyandar kepada usaha saja.
Kalau saya tak bawa ke rumah sakit Pakar Putri, mati. Kalau terlambat bawa ke awal bros, mati. Mu'tazilah. Jadi usaha dia itu yang dia tengok menghantar hasil. Satu, Mu'tazilah. Qadariyah, usaha dia itu tiada menghantar hasil apa-apa, melainkan takdir Allah sahaja. Qadariyah. Ahlus sunnah, dibagi Allah usaha, itulah kudrat dan iradat, dibagi Allah hasil. Makanya ada orang yang sudah menjalankan kudrat dan iradat yang dibagi Allah, hasil tidak seperti orang lain, tidak berjaya, gagal. Karena hakikatnya dibagi Allah kudrat dan iradat, dibagi Allah hasil. Bukan kudrat dan iradat yang dibagi Allah tuh yang mencipta hasil. Macam mana tuan-tuan? Boleh? Sampai di sini dulu. Ada rasa-rasa yang samar atau yang kurang jelas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dengan keyakinan atau hakikat yang putus para pejuang bangsa kita dulu sehingga mereka mampu menghadapi penjajah kafir, Buya? Apakah keyakinan seperti semacam ini, Buya? Karena kalau kita pikir tidak ada orang yang berani mempertaruhkan hal itu karena jauhnya perbedaan senjata pada saat itu. Mungkin kalau pada saat ini mungkin kita pun tak mampu seperti mereka. Apakah yang seperti ini yang dijalankan mereka, Buya? Apakah seperti ini yang mereka anut begitu dalam berperang? Kita wajib husnuzon, wajib kita baik sangka, memang macam ini. Karena kalau bukan macam ini, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kita hanya menoleh i'tiqad ini dari satu kitab sahaja, bila kita pergi ke kitab-kitab lain, kitab-kitab tauhid yang lain, tidak akan lari dari ini. Memang beginilah. Kalau kita buka pun kitab-kitab tauhid ahlus sunnah wal jamaah, seperti Maqalatul Islamiyyin, induknya karangan Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, ya memang begini dan mesti begini. Oleh karenanya wajib kita husnuzon, berbaik sangka bahawa pendahulu-pendahulu kita memang macam ini i'tiqad mereka. Tidak boleh ada yang selain dari ini. Karena kata Rasulullah, i'tiqad kaum Yahudi itu terpecah kepada 71 golongan, 71 macam. I'tiqad kaum Nasrani itu terpecah kepada 72 macam. I'tiqad umatku terpecah kepada 73 macam. Bukan partai politik itu, bukan. I'tiqad yang 73 itu. I'tiqad. I'tiqad umatku terpecah kepada 73 macam. Semuanya masuk neraka kecuali satu, kata Rasulullah. Yang mana yang satu tu ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab, maka Nabi wa ashabi. Dijawab Nabi, macam mana yang kuajarkan pada kamu ni, dan macam mana nanti yang diajarkan kebanyakan sahabatku ke belakangnya, tabi'in, dan yang diajarkan tabi'in kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, yang diajarkan tabi'it tabi'in kepada tabi'it 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 tabi'in, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau begitu menjadi kewajiban kita untuk mencocokkan apa yang kita anut ini dengan pendahulu kita, pendahulunya, 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 pendahulunya. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Al-Hikamnya menyatakan, wajib hukumnya menuntut ilmu tauhid secara musalsal.
musalsal, musafahah, wajib bukan sunat. Karena dikhawatirkan nanti musalsal artinya bersambung, jumpa langsung. Musafahah jumpa langsung. Talaqqi musafahah wal musalsal bersambung, jumpa orang. Karena dikhawatirkan nanti kalau tak jumpa orangnya yang mengajar dengan yang belajar, yang mengajar dengan yang belajar, yang mengajar dengan yang belajar, yang mengajar. Kalau ada putusnya hanya baca buku saja, dikhawatirkan maksud yang menulis bukan seperti ini, tapi difahami yang membaca seperti ini. Khusus akidah, wajib talaqqi wal musafahah. Jadi tanam saja i'tiqad husnuzan. Memang mesti macam ini. Siapa yang tidak seperti ini bukan ahlus sunnah wal jamaah, berarti tidak masuk dia di dalam yang dikatakan Nabi, maka Nabi wa ashabi. Bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbincangan masalah kudrat dan iradat, bahwa segala sesuatu perbuatan manusia Allah yang ciptakan, Buya ya, baik itu perbuatan baik dan buruk. Seperti yang diterangkan tadi juga. Nah, yang ingin saya tanyakan sini gerak hati. Ketika hati kita menilai ini baik, ini tidak. Karena ada juga penjelasan ulama bahwa yang baik itu bisikan dari malaikat dan yang buruk itu dari setan. Nah, adakah gerak hati kita ini juga dari Allah, dari malaikat atau dari setan? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ialah kalimat itu menafsirkan atau mengamalkan maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu sebenarnya bab tasawufnya itu, bukan tauhidnya. Karena ayat-ayat Quran berulang-ulang menyebut ma asabatka min khairin faminallah wa ma asabatka min su'in famin nafsik. Kalau yang terjadi kepadamu itu atau yang kau buat itu yang baik-baik, katakanlah itu dari Allah. Kalau yang buruk-buruk jangan bikin dari Allah, bikin daripadamu atau dari syaitan. Ini mengamalkannya ini, maka datanglah ulama-ulama tasawuf mengamalkan ayat ini, maka datanglah ulama-ulama tasawuf di dalam kitab-kitab tasawuf. Mereka menyebut, mengajarkan sebutan bahwa kebaikan-kebaikan mereka sebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan dari syaitan, dari kejahatanmu, dari kelalaianmu, dari hawa nafsumu, dari syaitan. Namun hakikatnya di dalam hati kita, karena syaitan itu Allah punya. Ini masalahnya. Hawa nafsu itu ciptaan Allah. Syaitan yang jahat itu ciptaan Allah. Nak, kemauan berbuat jahat itu adalah makhluk Allah. Makanya dikunci dalam rukun iman yang keenam kita, yang baik dan yang buruk dua-duanya datang daripada Allah. Namun tak diucap di dalam adab berucap. Hanya dia ada di dalam. Itulah yang menyebabkan kalau jatuh Anda satu waktu di tempat soleh, suka solat, suka puasa, tak mau kepada maksiat, katakanlah kepada Allah, inilah pemberianmu yang terbesar ya Allah. Terima kasih ya, terima kasih ya. Karena Anda yang saleh tak mau curi, tak mau tipu, itu bukan kehebatan Anda. Itu dibikin Allah pada Anda. Jadi Anda tidak ada hebatnya. Itu hakikat qadaru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kejadian baik, kejadian buruk, itu kedua-duanya makhluk Allah, dicipta Allah.
Inilah yang menghantarkan orang beriman kepada kesyukuran tinggi. Setiap kali orang beriman mampu mengerjakan taat atau mampu menghindarkan maksiat, di dalam hati mereka, mereka tengah berterima kasih kepada Allah. Karena untuk duduk di tempat taat atau terhindar dari maksiat, hakikatnya bukanlah ikhtiar dia. Memang dia berikhtiar, tersentak di tengah malam, cepat-cepat dia berwudu lalu dia tahajud. Memang dia berikhtiar, tapi kaji lagi ikhtiarnya itu. Kaji lagi ikhtiarnya itu. Yang membuat orang tidur tersentak itu apa? Allah. Orang dah tersentak, yang bisa bisa pergi bilik air apa? Akal dia. Akal dia mau bergerak ke bilik air. Yang menguasai akal dia siapa? Allah. Yang apabila akalnya sudah ingin pergi, yang bikin dia boleh berjalan itu apa? Otot-otot dia. Yang menguasai setiap butir darah dia untuk dikendalikan otak dia siapa? Allah. Jadi kumpulkan ini semua, itulah yang dimaksud tadi. Qudrat dan iradat difahami dari dua tafsiran. Dilihat dari segi sang pemberi Allah Subhanahu wa taala, maka dia punya semua. Dilihat dari segi hasil pemberian, katakan kita punya, tapi di dalam tetap jangan hilang ini kinayah, ini secara kiasan. Sepintas nampak memang kita yang pergi bilik air, sucikan badan, lalu salat tahajud. Tapi bila dikaji ini, kita tak berdaya apa-apa pun. Inilah yang membuat setiap kali orang beriman dapat mengerjakan taat, hakikat di dalam hati mereka, mereka tak sedikit pun mampu pergi kepada taat. Melainkan dihantar Allah mereka, diletakkan Allah mereka di tempat